Di mata bingung Qin Yichen, Sydney Kevin menghela nafas pelan. Ada aturan dunia khusus di wilayah bintang Wotu. Anda dapat mencoba metode teleportasi Anda dan melihat apakah itu masih berfungsi. Memasuki sini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Dengan Sydney Kevin tampak serius dan sedikit sedih, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Qin Yichen. Bukannya saya ingin menipu Anda. Saya benar-benar tidak punya cara lain. Saya harap Anda bisa mengerti. Selama 4 benteng diduduki dan dioperasikan kembali, aturan dunia dapat ditetapkan di ruang ini, memungkinkan Anda untuk berteleportasi. Qin Yichen tertegun dan mencoba mengaktifkan sarana transmisi sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka akan diadu denganmu di sini. Sydney Kevin tidak tampak terkejut saat melihat ekspresi tenang Qin Yichen. Kenapa? Apakah ini yang kamu harapkan? Qin Yichen tersenyum santai, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya. Itu hanya air seni Mahkamah Agung. Saya pikir dengan jari kaki saya tahu tidak ada yang baik di dalamnya. Karena kamu sudah jujur, aku mungkin juga memberitahumu bahwa aku siap bertarung sendirian. Sydney Kevin menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak, setidaknya kamu masih memiliki teman yang bisa kamu percayai sebelum aku ditelan oleh energi iblis. Qin Yichen memberinya tatapan kosong. Kenapa? Saya yakin Anda akan menjualnya lagi saat Anda menipu saya lagi. Dia melemparkan pil anti-sihir ke Sydney Kevin, dan Qin Yichen terbang langsung menuju posisi benteng. Setelah memakannya, aku harus melihat seberapa banyak yang ingin kau sembunyikan dariku. Sydney Kevin juga tahu bahwa akan butuh waktu bagi pasukannya untuk berani datang. Perang di sini hampir seketika merugikan. Dia tidak punya pilihan selain membawa elit untuk didahulukan, dan tentara masih di belakang. Dan sekarang, Qin Yichen adalah satu-satunya ketergantungannya, belum lagi pil kecil ini dengan asal yang tidak diketahui. Bahkan jika itu adalah racun, selama Qin Yichen bersedia membantu, Sydney Kevin akan menelannya. Setelah minum pil obat, 10 orang lagi keluar di belakang Sydney Kevin, dan kekuatan tempur mereka masih utuh. Bawahan saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kapten. Saya sudah bersiap untuk itu. Hidup hanyalah satu kematian. Sydney Kevin mengangguk dengan keras. Kalian semua baik. Masih ada 3.000 orang yang tersisa di tangan Sydney Kevin, dan 3.000 ini semuanya sakit dan cacat. Di antara orang-orang ini, banyak orang terkikis oleh energi iblis, dan Qin Yichen bukan satu-satunya yang disembunyikan oleh Mahkamah Agung. Sekarang Sydney Kevin tidak punya pilihan lain selain melakukan ini, membuat benteng tidak nyaman, dan mencegah Warcraft mengirim dengan mudah ke tempat lain. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Saya menyaksikan tanpa daya ketika mantan saudara lelaki saya meninggal. Sebelum kesedihan Sydney Kevin berlalu, saat berikutnya, Lin Bai diam-diam mendarat di sisi Sydney Kevin. Baru setelah Lin Bai terbatuk ringan, Sydney Kevin menyadari bahwa ada orang lain di sampingnya. Anda. Jelas, Sydney Kevin tidak memiliki banyak kontak dengan Lin Bai ketika mereka berada di negeri dongeng. Kedua belah pihak tidak memiliki banyak kontak. Lin Bai mengeluarkan cincin penyimpanan. 3.000 orang. Kamu bisa menggunakan pil ajaib 5 hari. 15.000 buah. Kamu bisa menghitungnya. Tuan Cahaya, izinkan saya menyampaikan sepatah kata kepada Anda. Mari kita lupakan semuanya di masa lalu. Itu adalah keputusanmu di bawah perintah Mahkamah Agung Tuhan. Tapi sekarang, dia ingin melihatmu dengan ketulusan dan tekad. Jika tidak, ini adalah bantuan terakhir untukmu. Setelah berbicara, Lin Bai berbalik dan pergi. Baru setelah dia menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki cincin penyimpanan, Sydney Kevin tiba-tiba menyadari bahwa dia belum pernah melihat pil obat ini sebelumnya, dan dengan cepat melihat ke dalam dirinya, dan energi magis yang terbentuk sebelumnya menghilang tanpa jejak. Tuan Cahaya. Memalingkan kepalanya dengan tajam, Sydney Kevin melihat bahwa di atas benteng, Qin Yichen berdiri di depan tatapan semua monster tanpa ragu-ragu. Melempar cincin penyimpanan ke bawahannya, Sydney Kevin naik ke udara. Ada reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan telah mencapai titik di mana penampilan aslinya tidak dapat dilihat. Hanya garis-garis di tanah yang masih berjalan, yang agak mirip dengan lingkaran sihir. Setelah tata letaknya selesai, itu adalah sangat sulit untuk dihancurkan. Di reruntuhan ini, banyak pasang mata menatap Qin Yichen. Jelas, monster itu sedikit bingung. Kemanusiaan. Bahkan jika manusia dari alam yang sama melawan mereka, mereka akan jatuh ke dalam kerugian mutlak. Tapi apa yang salah dengan orang di depannya ini? Berani berdiri di depan mereka dengan sembarangan, hanya kekuatan Ksatria Tengah. Ini jelas tidak memenuhi harapan mereka dari lawan mereka. Bagi mereka, ini lebih seperti badut. Qin Yichen terbatuk, dengan sedikit rasa dingin di matanya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih sisinya. Dan Qin Yichen meraih monster yang mencoba mendekat dengan tenang dari ruang persembunyian. Memegang leher binatang itu dengan erat, Qin Yichen mengangkat kepalanya sedikit, melihat lawan yang muncul satu persatu di langit, dan mengangkat kepalanya sedikit. Cara serangan diam-diam lebih baik. Keterampilanmu yang lemah tidak cukup untuk menipuku. Di antara kelompok monster ini, monster humanoid dengan sayap di punggungnya melangkah maju,
Tubuhnya yang ramping menyerupai beberapa mayat, dan garis tulang bisa terlihat samar-samar. Siapa kamu? Ini adalah masalah pribadi antara kami dan Mahkamah Agung. Orang luar, yang terbaik adalah menjauh. Qin Yichen tersenyum santai. Bagaimana mungkin dia bisa menganggap lelucon licik seperti itu dengan serius? Bahkan jika benar bahwa orang luar bisa datang dan pergi sesuka hati, mereka masih membutuhkan benteng ini. Ini benar-benar bertentangan dengan kepentingan Warcraft. Tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk berdamai, dan tentu saja tidak ada yang namanya masalah pribadi. Hei, masih tidak melakukannya? Tunggu sampai mati. Seekor binatang menjentikkan lidahnya dan mengeluarkan suara yang tidak diketahui artinya, yang diharapkan Qin Yichen. Kelompok besar seperti itu masih dapat bersaing dengan Mahkamah Agung, dan jelas tidak mungkin untuk tidak memiliki alat komunikasi. Menjaga monster ini dan tidak membunuhnya hanya untuk pengujian. Saat telapak tangan Qin Yichen secara bertahap mengencang, tubuh monster itu mulai berkedut, tetapi tidak ada serangan balik sama sekali. Di bawah blokade menyeluruh Qin Yichen, tidak mudah untuk melawan. Sepertinya kamu suka berbisik. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan telapak tangannya dengan keras meremukkan leher binatang itu. Teknik rahasia makan jiwa. Dalam waktu singkat, kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Yichen. Memang, dalam hal hambatan bahasa, tidak mudah untuk mendapatkan makna di balik setiap suku kata. Tetapi dengan mengingat hal-hal ini, jauh lebih mudah. Klon yang tak terhitung jumlahnya juga menghentikan upaya mereka di Yin Yang Daobol pada saat ini. Berbagai gambar digabungkan dengan adegan kehidupan yang sesuai, dan bahasa yang dikomunikasikan oleh orang-orang ini langsung diuraikan. Seluruh proses, tetapi 3 napas. Qin Yichen menatap monster di depannya lagi. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya ada individu di antara kalian yang bisa berbicara. Ini menghemat banyak usahaku.